Be made whole. Saya waktu itu share sama Catherine sama Suwandi, saya udah percaya. Saudara tahu crane. Kalau di site konstruksi itu ada crane. Crane itu yang alat itu loh, yang buat ngangkat benda dari bawah ke atas. Jadi kerek itu loh, ya kan? Itu kapasitasnya bisa ngangkat katakanlah berapa ton, saya nggak tahu. Ya. 1 ton, 2 ton, 3 ton bisa itu. Yang ada bangunan tinggi itu selalu ada crane buat memindahkan satu beton apa-apa dari satu tempat ke tempat lain. Tapi operatornya cuma satu orang. Si operator itu dia bisa bilang gini, dia bisa menyombongkan diri kepada saudara. Tahu nggak, saya bisa mengangkat 3 ton. Dia bisa ngomong gitu. Ya tentunya dia ngomong gitu. Statement itu sebetulnya benar, tidak salah. Karena dia mengangkatnya nggak tangan kosong dia nggak kuat ngangkat itu. Paling 30 kilo udah ngos-ngosan. Tapi dia menggunakan alat bantu, crane tersebut. Sehingga kekuatan dia yang katakanlah cuma 30 kilo itu di-amplified, di-magnified exponentially dengan alat bantu yang namanya crane. Seperti itu. Dan saudara tidak akan pernah melihat ada orang operator crane ngangkat itu kan 3 ton, 4 ton terus keluar dia ngos-ngosan. Berat banget tadi. Apa ada kayak gitu? Nggak ada. Tetap mau yang diangkat 30 kilo, 3 ton, 30 ton. Sama aja toh. Apa yang saudara hadapi? Besar, kecil. You name it. What kind of disease, what kind of sickness. Nggak masalah. Because the power is exponentially magnified by the Holy Spirit. But ternyata tidak semua orang bisa mengoperasikan crane. Meskipun ada alat yang bisa membantu mengangkat, memudahkan pekerjaan, mengangkat puluhan ton. Kalau dia tidak bisa mengoperasikannya, maka tidak bisa. Makanya tadi saya bilang, nggak bisa is nggak bisa. Nggak bisa is nggak bisa. Alatnya ada, yes. Bisa dipakai, bisa. Yang mengoperasikan bisa nggak? Kalau nggak bisa is nggak bisa. The power of God is real. The presence is real. The question is, ada nggak operatornya? Kalau nggak ada, is nggak ada. Kalau nggak bisa, is nggak bisa. Tapi ada 50 orang lahir baru. Yes, betul. Tapi ada 50 orang pekerja konstruksi. Yes, tapi yang punya license mengoperasikan alat itu. Tidak ada. Tidak ada is tidak ada. Tidak bisa is tidak bisa. Supaya bisa gimana? Go into the training and remember your training. Gak otomatis, saudara. Gak otomatis. Tidak. Disediakan gratis, yes, by grace. But you need to access whatever it is by faith. Makanya by grace, through faith. Seperti itu. Ya, ini penting sekali untuk dipahami. So you don't need company to minister healing. One man with faith is enough. The more the merrier, itu tidak ada di dalam konsep ini. Saya punya teman yang saya nggak tahu dia belajar dari mana. Tiap kali dia mau melayani kesembuhan orang, dia selalu ngajak. Mau layani kesembuhan, dia selalu ngajak-ngajak. Ada si ini sakit nih. Yuk ikut yuk, kita mau doain dia. Saya bener heran. Lu ngapain ngajak-ngajak orang sih? Tahu nggak kenapa? It doesn't apply. Saudara mau ngajak 3 orang, 5 orang, itu tidak lebih baik, tidak. Karena saudara tidak tahu imannya 5 orang yang saudara ajak itu seperti apa. Apakah dia punya level iman yang sama dengan engkau? Saudara punya iman yang teguh, tidak tergoyangkan. You know the concept, you know the strategies. Karena saudara telah belajar, saudara telah di training. Tiba-tiba ada orang perlu dilayani. Gak ada orang. Saudara cari temen, ngajak 1, 2, 3, 4, 5 orang. Biar lebih banyak, bukankah lebih enak kita bisa bersepakat dalam doa? No. Mau bersepakat gimana? Kalau dia tidak memiliki pemahaman yang sama, dia tidak punya level iman yang sama, apanya yang mau disepakati? Yang ada adalah mereka akan menduplikasi unbelief. Bukan menambah faith, tapi unbelief-nya jadi 5 kali karena ada 5 orang. Gak ada gunanya.
Jadi pada saat saudara ministering healing, saudara harus terbiasa, bukan cuma bisa, terbiasa lakukan sendiri. Sendirian, yes. Saya nggak pernah ngajak orang. Kalau ministering ke rumah sakit, sendiri, selalu sendiri saya. Saya selalu sendiri. Personally saya selalu sendiri. 99% selalu sendiri. Kecuali kalau misalkan datang ke rumah orang, dia seorang wanita, saya tidak akan datang sendiri. Akan harus ada orang ketiga. Itu etika. Gitu. Kenapa? Karena one person with faith, it's more than enough. Karena kita tahu bukan kita. Kita nggak keluar dari situ ngos-ngosan kecapean kan? Nggak tahu tadi ilustrasinya. Enggak. The power of God. Kita alatnya. Lepaskan. Udah. Mau berdua, bertiga, nggak masalah. Saya pernah melayani suatu saat di rumah sakit. Seseorang sudah terbaring. Bukan orang Kristen. Keluarganya Kristen, tapi dia bukan. Rame di rumah sakit, ada istrinya, ada anak-anaknya, sama menantunya. Waduh. Saya datang sama istri saya kan, sama Sandra. Aduh gimana nih ya, mau doain. Ya tolong dong doain ada orangnya, pokoknya rame deh satu ruang rumah sakit. Dengan tidak enak saya bilang, mohon maaf boleh nggak saya diberi waktu private dengan bapak ini. Dengan kata lain, tolong yang lain keluar dulu. Nggak enak saudara ngomongnya, tapi ya apa boleh buat. Oh iya, it's okay udah. Akhirnya mereka keluar, termasuk istrinya. Out. Ya sudah, kita layani dia. Oke, nggak lama, 10 menit sudah kembali lagi, udah lahir baru nih orang. Gitu. Karena saudara bisa bayangkan di situ ada berbagai macam orang, kita lagi melayani kesembuhan, terus nanti dia bercanda, ketawa, terus ada yang ikut doa. Ini juga lucu nih, ikut doa. Ada orang yang menyangka begini, doa itu kalau 2-3 orang lebih powerful. Belum tentu, ada sepakat gak? Alkitab berkata 2-3 orang percaya, berkumpul dengan, tapi masalahnya sepakat gak? Kalau 2-3 orang gak sepakat, mendingan sendiri saudara. Just you and Holy Spirit itu udah 2. Daripada 2 tapi gak sepakat. Jadi ini pernah juga saya ikutan doa, bukan cuma di situ. Nah makanya saya belajar dari pengalaman, ikutan doa, kita lagi doa, lagi lepaskan, dia ikutan, bukan cuma diam, enggak, dia ikut ngomong, aduh. Itu repot banget. Saya kasih ilustrasi gini. Kalau saudara ada, gini, fokus tuh selalu only one. Kalau di depan saudara ada seseorang dan ya 1 orang, terus ini ada 5 orang. Ini harus memberi perintah kepada 1 orang. Saat perintah diberikan yang ngomong 1 sama 5-5-nya ngomong sekaligus. Yang lebih gampang yang mana? 1 toh. 1. Yang lainnya harus diem. Karena kalau 5-5-nya ngomong ya, kalau ngomongnya sama, kalau ngomongnya beda, itu waduh. Saya pernah ngalamin itu gitu loh. Saya pernah ngalamin itu. Ya. Mereka dari bagian another kind of Christianity. Susah, gak bisa begitu. Udah mau doa seperti itu, dia ngajak. Yuk ikut doa. Ya. Aduh. Sendiri. Hit the problem, selesai. Gitu. Itu mentalitas, itu konsep yang harus kita ingat, nggak sekali langsung ingat saudara. Whenever you are on the street, sering kali lupa. Yes, that's normal. Tapi semakin saudara latih, saudara semakin ingat what to do. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, nah ini berarti kita tahu prayer chain itu tidak efektif. Prayer chain-nya ya, yang SMS, oke tolong dong doain si ini sakit ya. Pada saat itu terjadi di lingkungan mungkin di gereja atau saudara satu ekos, it's good. But begini, begitu saudara terima message, saudara harus benar-benar berdoa. Saudara nggak bisa ignorein, nggak bisa saudara abaikan. Begitu saudara terima, kenapa? Karena saudara terlanjur tahu ada orang sakit. You cannot ignore it, nggak bisa. Karena apa? Begitu saudara lihat message itu, saudara terlanjur tahu, maka
titik itu engkau membaca, itu ada sekian persen duty yang sudah nempel kepadamu karena engkau terlanjur tahu. Tidak bisa diabaikan. Gak bisa. Terlanjur tahu itu berarti beban itu tanda kutip apakah sengaja atau tidak sengaja. Saya percaya tidak ada yang tidak sengaja. Diberikan kepadamu untuk mengangkat bebannya orang lain. Jangan diabaikan. Gak bisa. You have to pray. Seperti apapun doamu, you have to pray. Maksudnya you have to pray itu bukan cuma balas tulis GWS ya. Bukan. GWS has no power. No. Pray with your faith. Bukan balas tulis GWS. Cukup rasanya kita udah berdoa. No, bukan itu. Do it correctly. Terlanjur tahu itu engkau dikasih beban. Kenapa Tuhan beban ini harus aku angkat? Saudara tahu, Yesus pernah ngomong, barang siapa ingin mengikut aku, hendaklah ia, kemana saya cerita sama Yudus? Hendaklah ia apa? Dikasih 3 syarat toh. Siapa mau ikut aku? Pertama apa? Sangkal diri, 2 pikul salib, 3 ikut aku. Pernah kepikir nggak? Mengapa harus ada yang nomor 2? Sangkal diri, pikul salib. Sebentar. Ada yang aneh. Pikul salib. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan salibnya siapa? Salibmu kan udah selesai. Engkau sudah pikul salibmu sendiri. Lalu kenapa harus ada salib lagi di situ harus kita pikul? Salibnya siapa? Pernah kepikir itu saudara? Salibnya siapa? Yang dipikul sama Tuhan, salib itu, beban itu bukan punyanya dia toh. Punya kita, dipikul sama Tuhan. Lalu mengapa dia harus bilang, nih pikul salib sebelum kamu ikut aku? Salibnya siapa? Saya rasa saudara tahu jawabannya. Salibnya siapa? Salibnya orang yang message-nya mampir ke handphonemu itu tadi. Makanya begitu itu masuk ke dalam message-mu dan engkau terlanjur tahu, engkau harus pikul itu. Nggak bisa diabaikan, tidak bisa. Tidak bisa. If you are a Christian, nggak bisa didiemin. No. Karena bukan kebetulan kau tahu. Bukan kebetulan. Berarti itu sesuatu yang harus engkau angkat punyanya orang. Gitu loh. It's a concept. Oke, ini ya. You don't always touch the person. Ya, kita tadi sudah bahas ini kan. But you need to speak out. Makanya katakan, bukan dalam hati. No, you release the power. You release your faith. Ya, nggak bisa dalam hati. Ya, kadang-kadang nggak bisa tumpang tangan. That's okay. Kalau by phone, it's okay. Atau dari jauh. Ya, you cannot trust your eyes. Saya juga punya teman yang begitu. Saya pernah doakan orang di Indonesia. Orang sakit cukup parah kelihatannya. Orang tuanya, ini anaknya, kakak beradik. By phone. Terus nanya, mau ini enggak video call biar papa lihat. Gak usah. Saya bilang no, jangan. Tahu nggak kenapa? Because you cannot trust your eyes. I cannot trust my eyes. Loh, begitu kau video call dan kau lihat, wah, orang yang udah selang di sini, diinfus di 3 biji, dijamin imanmu drop. Jadi mendingan apa? Mendingan nggak lihat. Ngerti nggak? Mendingan nggak lihat. Telepon aja. You release power lewat telepon. Spirit bisa menembus ruang dan waktu. Nggak perlu ini untuk apa? Nggak perlu. Justru semakin lihat, semakin ini ikut main. Aduh, parah ya ternyata. Aduh, gimana kalau nanti udah nggak karu-karuan. Jadi please, don't trust your eyes. Ada orang yang begitu. Saya udah bilang, punya teman begitu juga. Dia selalu video call. Udah bilang, jangan lah, udahlah, jangan. Nggak percaya, ya sudah, it's up to you lah. Saya nggak tahu dia dari belajar dari mana, saya nggak tahu. Ya. Jadi jangan video call. So when ministering healing, you cannot count on their faith tadi ya. Ingat ya,
It's your faith, iman kita, yang percaya kita. Bagus kalau dia bisa bersepakat, dia percaya. Tapi kadangkala kita akan ketemu orang yang satu mungkin bukan orang Kristen. Yang kedua, dia nggak yakin apakah Tuhan tuh bisa menyembuhkan. Dia nggak yakin. Kalau nggak yakin gimana dong? Nggak jadi doain gitu. Tetap aja doakan terus, tetap layani dia. But remember, it's your faith. It's your faith. Faith of one single person. Imanmu. Gitu loh. Gitu. Karena kerap kali kita nggak punya waktu untuk, ntar saya khotbahin dulu ya tentang oke, ini loh caranya percaya begini. Nggak ada waktu saudara. Come, hit the problem, go. Udah. Ya. Jadi konsep ini akan membuat kita ready at any time. Apakah yang di hadapan kita percaya apa enggak? Nggak akan berubah. Engkau tidak akan bergeming. Be prepared at all times because you don't know when to act. Nah, maksudnya adalah be clean and stay clean. Ini penting sekali. Be clean and stay clean. Jangan buka celah karena kita nggak tahu kapan kita akan ketemu siapa, ministering apa, di mana, dengan cara apa. Seperti apa? Siap terus, siap. Seperti Yesus ya begitu udah. Tidak pernah ada orang datang kepada Yesus, Yesus bilang, "Tar dulu, saya doa puasa dulu." Nggak pernah ada. At any time. Karena kita harus punya konsep, it's your identity. Posisi kita bisa begini. Tapi identitas kita kan nggak berubah. Itu, jangan lupa itu. Learn to let go. Nah, mungkin ini yang terakhir. Learn to let go. Do not carry unnecessary burden because it will break your mind or even break your heart. Maksudnya apa? Learn to let go. Maksudnya begini saudara. Kalau saudara masuk healing ministry, ya saudara akan berjumpa berbagai macam orang, sakit A, B, C, D, E, dari yang biasa sampai yang parah, sampai yang orang sekarat, sampai istilahnya orang yang nggak ada harapan, dokter udah angkat tangan. Pada saat misalkan saudara melayani kesembuhan dan ternyata saudara tidak melihat instant healing, if you see, that's good. Kalau 1-2 hari kemudian ada praise report, ada oke, dia udah baik, that is good. Tapi jika tidak, jangan biarkan itu mengguncang iman saudara. Atau bahkan kondisinya, saudara dengar 2 hari kemudian tambah parah. Atau bahkan meninggal. Jangan biarkan itu mengguncang imanmu. Karena kalau kita tidak belajar let go, itu akan menghentikan kita. Nggak lama lah, 3-4 kali aja udah pasti kita nyerah. Nggak bisa Tuhan. Saya mendoakan 5 orang, 3 orang meninggal. You will stop. Trust me, you will give up. You will give up. Gitu. Jadi ada beban yang harus kita angkat, tapi kita harus belajar let go. After you minister, you release the power. Remember, konsep. Tidak mungkin tidak terjadi sesuatu. Loh kok nggak kelihatan kesembuhan? Kok malah katanya tambah buruk? Atau malah meninggal? Apa itu? You don't know. You don't know is you don't know. Ada hal-hal yang lebih baik engkau tidak tahu. Jangan diutak-atik. Karena memang tersembunyi. It's a mystery. Akan ada banyak misteri yang kita nggak tahu kenapa Tuhan. Kalau kita terlalu sibuk bertanya, Tuhan kenapa ini nggak boleh begini, ini nggak bisa begini Tuhan. Percayalah di titik itu kita akan stop mencari tahu kenapa. Padahal mungkin ada 5 orang lain yang ngantri minta dilayani. Tapi kita tidak bisa karena ntar dulu saya mau tahu dulu kenapanya yang ini. Kita akan berhenti saudara. Mereka akan nunggu. Nggak bisa. You just keep going. Yang ini kok belum sembuh, oke next. Yang ini belum sembuh, oke next. Yang ini malah meninggal, oke next. That is your mentality. Seperti militer begitu. Saudara diterjunkan ke medan perang. 1 tim 20 orang. Mungkin dalam seminggu pertama udah 3-4 orang mati di medan perang. And then are you going to give up? Engkau berhenti gitu? Nggak bisa. Ternyata nggak bisa, udah 3 orang mati. Nggak bisa. Yang bisa membubarkan mission hanyalah orang yang mengutusmu. Karena kalau kita terlalu sibuk cari tahu kenapa, padahal itu sebetulnya kita nggak tahu, maka kita akan membuat teori yang sebetulnya tidak biblikal. Salah satu paling populer teori adalah apa? Oh, dia mati karena Tuhan panggil atau misi dia selesai.
berarti dia udah selesai di bumi. Ya itu hanya pendapat orang. Benarkah? Belum tentu. Makanya saya bilang, satu-satunya orang yang bisa menyatakan misi selesai adalah yang memberikan misi. Tuhan sendiri yang bisa menyatakan misi itu selesai. Kita dengar dari orang, belum tentu seperti itu, belum tentu akurat, belum tentu. Itu hanya sebuah opini karena ketidaktahuan. Karena ada misteri yang tertutup dan orang tidak sanggup live in the mystery. Maka dibuat teori A, teori B, teori C. Itu hanya memuaskan daging kita, mindset. Akurat, belum tentu. You don't know is you don't know. Gitu. Nah ini yang akan terjadi when you are ministering healing. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Aris. Ada 2 poin ya Pak. Satu, kalau kita mendoakan ada yang susah meninggalnya ya, terus kita mendoakan yang pertama karena mungkin dia punya ilmu, biasanya ada yang punya ilmu, ya, itu apa yang kita harus lakukan. Kemudian di saat orang itu sudah parah, mau ya sudah tidak sadar, bagaimana kita harus melakukan yang seperti itu. Oke, nah pada saat saudara, tapi nangkep ya pertanyaannya, pada saat seseorang yang katakan mungkin sudah sakit lama tapi nggak meninggal tapi sudah menderita, atau orang punya ilmu itu berarti there is another spirit di dalam dia. Maksudnya seperti itu. Ilmu apapun you name it, it's spirit. It's a spirit. There's no such thing as ilmu putih, nggak ada. Begitu itu ilmu, it's a spirit. Spirit nggak ada abu-abu, either black or white. Cuman itu, ya. Begini. Pada saat saudara mengalami hal seperti ini, saudara melayani kesembuhan, ada satu hal yang saudara perlu, yaitu discernment. So please always pray supaya Tuhan berikan discernment, kemampuan untuk membedakan. Di dalamnya tentunya ada hikmat. Hikmat itu pada saat di dalam kondisi tertentu kita tahu yang harus kita buat apa. Yang harus kita buat seperti apa. Kita diperlengkapi dengan training, kita diperlengkapi dengan teori, tapi on the street dimanapun juga akan selalu ada situasi yang begini. Yang ini saya belum pernah hadapi. Nangkep gak? Akan selalu ada hal baru. Akan ada selalu hal baru. Di situ saudara perlu discernment. Maksudnya apa? Roh Kudus yang akan memberikan insight, memberikan, nih kamu begini. Termasuk doanya gimana? Doa gimana? Saya share pengalaman sedikit. Saya pernah diminta tolong untuk doain orang. Ibu-ibu, suaminya di rumah sakit. Udah berapa hari, mungkin semingguan lebih, mungkin lebih. Tapi saya datang. Yang sayangnya dia nggak ngomong. Ternyata begitu saya datang, si suami itu koma. Koma tuh tahu saudara kan? Koma itu kan nggak sadar tuh. Udah merem. Doanya gimana? Dia nggak bisa dengar, mungkin bisa dengar ya, karena ini masih berfungsi gitu. Tapi tidak bisa berkomunikasi. Dan dia waktu tolong dong doain itu di rumah sakit, saya datang, dia nggak bilang suami saya tuh keadaannya udah begini-begini, dia nggak ngasih tahu. Saya datang, waduh, gimana nih kayak gini? Belum pernah. Itu yang pertama. Lantas saya berdoa, Lord, tell me what to do. Tuhan cuma bilang, kamu buka Alkitab, bacakan Mazmur 23. Itu at that moment it's direct revelation. Jadi ini bukan metode ya. Jadi bukan jika A maka B, enggak. Karena saya berdoa dan Tuhan kasih tahu Mazmur 23. Ya udah mau doa gimana? Udah saya buka Mazmur 23, saya bacakan. Saya bacakan dekat. Saya percaya bilang, I believe you can hear me. Saya percaya engkau bisa mendengar. Udah saya bacakan Mazmur 23, that's it. I speak blessing, saya tinggal. Besoknya bangun dia, saudara. Apakah itu metode? It's not. It's wisdom. It's wisdom. Different case, beda kasus bisa beda. Bisa beda. Nah, kasus lain di rumah sakit seperti itu. Ini yang kali ini sudah 3 bulan di rumah sakit cuci darah. Bayangkan udah berapa habis biaya cuci darah. Keluarganya sebetulnya sudah merelakan maksudnya ya udah kasihan ini ayahnya, si ayah ini sudah begitu lama sakit tapi nggak berangkat. Maksudnya adalah
sakit udah lama dan menderita, kelihatan menderita karena dia sadar, setengah sadar, tapi beberapa kali dia kayak teriak kesakitan gitu. Dan itu sudah 3 bulan. Mereka semua seluruh keluarga sudah rela, udahlah kapan kalau toh harus pulang. Tapi masalahnya nggak pulang ini, kan begitu terus kan. Nah gimana nih? Itu juga gitu, doanya mau gimana? Satu hal begini saudara, pada saat kita melayani, ingat ya, we are deliverer. Jadi kita membebaskan yang terbelenggu. Apakah terbelenggu sakit penyakit, orang sudah lama sakit tapi nggak sembuh-sembuh, tapi juga udah direlakan nggak meninggal, tapi juga nggak meninggal, nggak berangkat, atau terbelenggu oleh roh lain, ada isinya atau punya ilmu tadi, itu another spirit. Ya. Tugas kita adalah membebaskan. Ya. Nah masalahnya yang mana yang secara detail yang kita hadapi kita nggak tahu kan, baru on the spot. Nah satu-satunya cara tips saya adalah you pray in the spirit. Berdoa di dalam Roh Kudus yang akan kasih tahu exactly seperti apa yang harus dilakukan. Karena ini nggak ada rumusnya Pak. Jika A maka B nggak. Nah, tapi intinya begini, kita tidak, pokoknya gini. Intinya jika orang sakit ya adalah doanya doa untuk kesembuhan. Doa untuk kesembuhan. Oh tapi dia udah tua, it's okay nggak apa-apa, gitu loh. Nah pada saat kita melakukannya ya on location, maka wisdom itu, hikmat itulah muncul pada saat itu. Akhirnya yang saya lakukan cuma apa? Saya bisikin doang. Ini karena udah nggak tahu mau ngapain. Saya bisikin doang. Jesus loves you. Cuman itu. Jesus loves you. Beberapa kali. Dia sambil merintih kesakitan mata yang merem. Masih sadar. Jesus loves you. Don't be afraid, don't worry, Jesus loves you. Besoknya langsung berangkat. Besoknya, less than 24 hours. Saya ditelepon sama anaknya. Papa udah berangkat. Seluruh keluarga bersuka cita karena ternyata mereka sudah ingin, udahlah kasihan menderita sakit tapi nggak berangkat. Mau doanya gimana? Cuman itu doang. Kadang sangat simple. Nah seperti itu Pak. It's different case. Kita perlu wisdom untuk yang kayak gitu. Ya silakan Bu. Yes. Nah jadi ini ada rekan ya. Tadi yang disebut Bu Awa, saya juga kenal ibu-ibu ini sudah berapa tahun? 3 tahun? 5 tahun. Koma ya berarti nggak sadar. Sudah 5 tahun. Ya. Kalau seperti itu, ya, kalau saya melayani seperti itu, nomor 1 always pray in the spirit, karena berdoa di dalam roh is powerful. Karena kita akan bisa mendownload supernatural information yang akurat on the spot. Seringkali kita berangkat ministering, berangkat ke rumah orang tersebut, ke rumah sakit, kita nggak tahu gimana nanti harus berdoa. Kita cuma berbekal semua yang kita sudah pahami, training yang kita pernah jalani. Tapi on location, banyak hal bisa berbeda. Maka please pray in the spirit. Pray in the spirit. Contoh untuk kasus yang seperti ini. Nomor 1, kita harus ingat bahwa firman itu roh dan firman itu hidup. Jadi meskipun dia koma, itu organnya tidak mati 100%. Biasanya ini masih bisa dengar. Nomor 1, selalu kasih firman. Selalu kasih firman. Gitu loh. Selalu kasih firman. Kita jangan berteori, meng-create teori. Waduh gimana ini udah 5 tahun. 5 tahun koma. Saya tahu karena saya tahu yang dimaksud orang ini karena saya pernah melayani orang tersebut, pernah saya pelayani beberapa kali. 7 kali, tepatnya 7, 7 times saya masih ingat, 7 kali waktu masih di rumah sakit. Saya pernah kunjungi dia 7 kali, sendiri, 7-7-nya sendiri. Gitu. Masih pakai masker waktu itu. Cuman selalu firman. Karena kita gini, basicnya mengapa kita kasih firman? Karena Alkitab berkata, firman Tuhan dilepaskan tidak akan kembali sia-sia. Tapi firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kita mungkin bertanya, Tuhan firmannya yang mana? Nah, itu kita perlu berdoa. Firmannya apa? Firmannya yang mana? Firman tentang kesembuhan. Kalau kita nggak tahu, ya oke, firman yang berkaitan sama healing. That's why it's very important. Penting sekali saudara tahu Alkitab kita yang berbicara tentang healing itu di mana aja. Karena saat-saat tertentu
Saudara akan butuh itu. Secara cepat saudara bisa mengingat ayatnya atau bisa mengutipnya atau bisa membuka dengan cepat untuk orang lain, Ya. Firman Tuhan aja. Nah, seringkali begini. Nah, seperti itu sayangnya yang ini saya nggak tahu. Jadi gini, orang koma seringkali keluarganya itu suka berinisiatif dia kasih entah radio atau bahkan TV, diputerin TV, walaupun dia tahu ini nggak bisa. But apa yang keluar dari TV itu kan nggak tahu apa aja tuh, nggak selalu baik tuh. Diputerin radio atau apapun, apa yang keluar dari situ itu belum tentu baik dan itu masuk ke telinga orang itu kan nggak bisa nutup telinganya. Ya itu seringkali yang menghalangi justru yang kayak gitu. Seringkali yang menghalangi kayak gitu. Karena kenapa saya ngomong gitu? Karena saya pernah waktu saya lupa yang keberapa waktu saya kunjungi dia, itu rupanya nggak tahu siapa ya, mungkin sanak saudaranya atau mungkin anaknya itu pasang apa? Iya betul, itu on terus. Ayat kesembuhan ya. Itu radio atau mungkin radio atau apa ya kayak MP3 play itu on terus ya, saya kecilin pas nggak ada orang kan, saya kecilin gitu. Saya tahu ini nggak baik gitu loh. Mungkin saya tidak tahu. Tapi itu firman Tuhan. Jadi kepercayaan kita sama firman Tuhan itu harus sudah the highest level. Nggak ada yang lebih powerful lagi. Cuman itu. Doa kita bisa akurat bisa enggak, but firman pasti akurat. Yes. Oke. Ada lagi? Yes. Pak Irwan. Oh tadi Malvin. Yes. Pak Irwan. Yes. Ambil contoh seperti yang ini. Ya. Ya. Tentu dalam kasus ini kan perlu follow up. Ya. Terus pertanyaan saya itu satu. Kemudian kedua, apakah ada persiapan sebelum kita berdoa untuk seseorang? Perlukah kita berdoa khusus yang seperti tadi kata Pak Bernard kan doa dalam roh? Ya. Apakah perlu puasa nggak sampai itu? Oke. Itu sebelumnya Ya. Kemudian ketiga yang saya mau tanyakan adalah kadang-kadang seperti Bu Wawan kirim ayat itu membantu atau tidak gitu? Kirim ayat ke maksudnya? Ke orang yang kita layani Ya. setelah pasca, Ya. setelah kita doain. Karena sering di dalam saya sering dikatakan sebaiknya di dalam pelayanan ini jangan satu orang. Karena kita tidak mengandalkan seseorang punya iman, Ya. mengandalkan iman kita sama Tuhan. Ya. Tetapi di dalam Australia ini yang punya hukum militer, Iya. diusulkan supaya jangan pergi sendiri. Takutnya nanti ada setelah itu kita dikomplain lebih apa ya gitu. Itu pertama. Kemudian juga dalam kasus untuk tujuan untuk pendidikan, multiplikasi, Yes. multiplikasi atau Ya. mentorship. Yes, betul. Jadi apa yang kita praktekkan bisa dilihat Betul. kita, Ya. untuk selanjutnya diikuti. Ya. Karena kita juga lihat kan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya paling terdekat ada ring satu. Ya. Ada 3 orang. Ya. Nah, itu kira-kira. Ya. Dalam hal apa tadi sendiri apa enggak? Jadi begini, kalau saudara punya tim, it's good, but it's your team. Yang dimana saudara tahu orang itu tim saudara, level imannya sampai seberapa, dan doktrinnya sama. Itu penting banget. Jangan sampai satu orang percaya begini, satu orang percaya begitu. Maksudnya adalah satu orang percaya, oke, jangan pernah pakai video call. Satu percaya, enggak, kita harus pakai video call. Udah itu udah bentrok, nggak bisa, itu udah nggak bisa jalan bareng. Ya. Nah kalau saudara tim saudara sendiri berarti saudara tahu dan saudara mempercayai hal yang sama. That's good. Now, untuk kepentingan mentorship, that's good, penting. Nah, karena pasti ada kalanya orang harus on training, masuk ke lapangan tidak sendiri. Yes, betul. Nah, jadi pada saat pertama misalkan saudara sedang training, saudara ikut sebagai observer, mengamati. Ngapain? Diam. Diam aja, udah. Lihat, pelajari, catat. Ingat-ingat. Itu tahap yang pertama. Lihat, pelajari, catat, ingat-ingat. Gitu loh. Mungkin perlu lebih dari sekali karena repetition is very important. Biarkan mentor saudara yang melakukannya, saudara lihat. Oke. Nanti mungkin naik level, beda.
mentor saudara yang mendampingi. You will do the ministry. Saudara yang melakukan pelayanan, mentor saudara yang diam mengamati dan mengevaluasi setelahnya. Nah, yes, itu untuk kepentingan mentorship dan pelatihan. That's good. Lalu tadi yang disarankan tidak sendiri karena berkaitan sama hukum. Nah, ini makanya saya waktu di session yang berapa? 2 mungkin ya. Saya bilang bahwa sebisa mungkin kita begini, jangan pernah berkomentar apapun tentang medis ya. Ingat, itu salah satu konsep yang harus saudara ingat. Jangan berkomentar tentang medis, jangan memberi saran tentang medis apapun. Sebaiknya minum obat ini atau bagus nggak? Sebaiknya kalau sudah saya percaya sama Tuhan, obat harus saya lanjutkan apa enggak? You cannot tell. Tidak bisa. Meskipun itu cuma melalui WhatsApp. Apalagi kalau WhatsApp tertulis, itu lebih bahaya. Betul kan? Jangan. Makanya pernah ada di grup kan, tanya aja saya nggak jawab kan. Nggak jawab, karena nggak bisa. Karena ada kecenderungan orang mencomot keyakinan kita, faith kita, dan terapkan ke dirinya sendiri dan tidak berhasil, bahkan hasilnya semakin negatif. Lalu dia menyalahkan kita. Nangkep maksudnya? Nah itu harus dihindari. Jadi jangan mengeluarkan statement yang berkaitan sama medis. Tidak bisa. Seperti itu. Ya, dan kita pada saat melayani healing, kita berhadapan dengan the law, hukum, the law of God and the law of the state. Betul. The law of the state, betul. Ya. Sekali lagi kembali ke wisdom. Bagaimana apakah kita harus berdua sebagai satu orang sebagai saksi? Apakah itu efektif atau enggak? To be honest, bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak. Karena gimana pun juga pada saat terjadi dispute itu sudah berlalu, apakah 2 orang against 1 itu bisa menolong apa enggak jika tidak ada rekaman. Bahkan kalau di Amerika di gereja-gereja yang terkenal kalau namanya ruang konseling itu kamera dipasang sudah dan dikasih tahu ini direkam ya. Bener-bener kamera udah dipasang. Kenapa? Karena mereka mencegah hal-hal yang demikian. Ya. Lalu apa follow up tadi ya? Maksudnya follow up gimana Pak? Kebanyakan yang kita diminta untuk pelayanan ini kan kita kenal. Yes, oke. Ya, jadi begini. Melayani dengan orang yang kita kenal dan yang tidak kenal, secara prinsip konsep sama. Ya, tapi pada prakteknya seringkali berbeda karena kenal atau mungkin kita sering ketemu. Ya, jadi begini konsep sekali lagi. Pada saat kita melayani kesembuhan sebetulnya adalah begini, saudara. Kita punya tanggung jawab atas kehidupan dia. Jadi sebetulnya pada saat kita sudah melayani kesembuhan, ya karena kita sudah melepaskan kuasa atas orang tersebut, ya kita tetap berdoa buat dia meskipun kita tidak ada di depan dia, gitu loh. Dengan kata lain sebetulnya itu masih tanggung jawab kita, seperti itu. Nah itu mungkin yang dimaksud follow up ya. Follow up istilahnya begini, boleh nggak kita datang untuk berdoa lagi? Yes, boleh. Nah di titik ini ada pendapat-pendapat yang berbeda. Ada healing ministry yang berkata, pada saat kau berdoa, kau hanya bisa berdoa 1 kali. Kenapa? Karena kalau kau berdoa 2 kali berarti you don't believe. Dianggap seperti itu. Tapi ada yang mengatakan demikian. Yes, kau bisa berdoa 2 kali, bahkan lebih dari 2 kali. Kenapa? Karena Yesus juga pernah melakukannya. Dia berdoa lebih dari sekali. Ya, pada saat orang buta itu, saudara ingat ya, dia melayani 2 kali. Tapi konsepnya begini, pada saat saudara berdoa 2 kali, kita harus punya keyakinan begini. Bukan berarti yang pertama itu tidak berhasil, bukan. But you add something, kau menambahkan sesuatu dari yang pertama. Tadi ilustrasi pada saat saudara memukul batu dengan benda palu yang kecil, kita tidak tahu berapa kali pukulan. Ya, 1 kali kah, 2 kali kah? As long as you do not stop, suatu saat itu pasti pecah. Gitu loh. Ya. Force yang diterapkan itu berapa besar? Ya mungkin perlu 3 kali. Yes, bisa seperti itu. But sekali lagi, pada saat kita berdoa untuk orang yang kita kenal dan follow up, seringkali ada problem gini, Pak. Kita misalkan sekarang melayani dia, lalu kita ketemu dia seminggu atau 2 minggu lalu. Apa yang terjadi sama dia dalam seminggu, 2 minggu itu kita nggak tahu.
Itu loh. Kenapa itu bisa jadi problem? Karena seminggu selang kita ketemu berikutnya, apa yang terjadi sama dia itu bisa membawa dia naik atau justru turun. Gitu. Itu yang problemnya itu. Kalau orang kenal tuh gitu. Kalau orang yang kenal itu gitu. Makanya seringkali lebih susah kalau kita kenal sama orangnya. Gitu. Kita nggak tahu dia ketemu siapa, atau dia layani oleh siapa lagi, atau bahkan dia mencari alternatif dari kiri kanan depan, itu kita nggak tahu loh. Benar nih, belum tentu dia ngomong kan. Itu yang sering jadi problem. Ya. Tapi apapun itu, jangan itu menghalangi kita. Ya sorry, tadi Marvin, yes. Oh bukan. Oke. Ya gimana? Ada lagi nggak? Ya. Saya tahu ini banyak informasi yang harus diingat, sulit diingat dalam satu session ya. Dalam satu session sulit menghafal semuanya. Dan saya nggak tahu apakah saudara akan masuk ke ministry tersebut atau tidak. Sekali lagi, tidak semua mungkin. Tapi jika saudara berada di dalamnya, paling tidak saudara sudah mendapatkan something. Paling tidak saudara mendapatkan something. Tiba-tiba misalkan saudara melayani dan tiba-tiba, aduh lupa yang ini, lupa yang itu. That's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena sekali lagi tidak mudah menghafal semua dalam satu session. Ya. Bertahap. The more you do it, the more saudara akan lebih confident. Saudara akan lebih confident. Gitu loh. Ya. Akan ada saat-saat di mana kok saya udah beberapa kali melayani kok belum lihat hasil. Akan ada perasaan seperti itu. Trust me, akan ada. Ya. As long as you do not quit, itu aja. As long as you do not quit, you keep going. Ya. Tentunya ada informasi-informasi lain yang belum bisa saya cover yang berkaitan sama ministering the power of God gitu. Lebih jauh lagi tentang priesthood dan sebagainya, detailnya, berdoa dari jauh buat orang bagaimana gitu. Itu whole another teaching. Nanti saya akan sampaikan di lain waktu gimana caranya gitu. Kalau kita harus berdoa buat orang tapi kita nggak punya waktu untuk ketemu dia, bagaimana? Kayak menjaga you got something or you got someone in the spirit. Jadi saudara penjaganya seperti itu. That's real thing. Ya. Tapi itu detailnya lebih banyak lagi. Ya. Jadi secara cepat, secara singkat, pada saat saudara berhadapan sama orang, saudara ini begini, kalau saudara mau masuk ke dalamnya, saudara harus praktek. Dan praktek di dalamnya tentunya ada namanya exercise. You have to do it. But remember, nomor satu, saudara belajar komen. Belajar sendiri mungkin di depan cermin atau gimana, komen. Karena di depan orang, kalau saudara nggak biasa komen, itu akan awkward, aneh rasanya. Ya, itu nggak otomatis. Komen. Ya, melepaskan kesembuhan. In the name of Jesus, I command healing. I speak healing. I speak life. Be healed and be restored completely. Ya. Orang yang datang kepada saudara cuma cukup tahu begini. Oke, apa yang bisa saya doakan? Dalam arti kata, oke, kamu sakit apa sih? Saya sakit A. Oke, and that's it. Udah. Saya sakit kepala. Oke, and that's it. Saya sakit tangan, saya sakit kaki. Bagian mana yang malfunction dalam tubuh? Gitu. Dan itu it will take less than 30 seconds untuk mengetahui apa yang engkau harus doakan. Area mana yang harus you hit. Ya. Jadi jangan biarkan orang tersebut, apa yang bisa saya doakan? Terus dia curhat 5 menit, 10 menit. Saya sakit gini, tahu nggak ini 15 tahun yang lalu begini, itu nggak perlu. Jadi saudara harus bisa masuk and then you stop, let's pray. Because you don't want to know, you don't have to know, you don't want to know, nggak perlu. Saudara nggak perlu tahu kisah hidup dia dalam 5 menit, mengapa dia menjadi seperti itu, seberapa parahnya, penderitaan dia seperti apa. Tidak seperti itu. Yang penting adalah apa? Dia mengalami A, you hit that. Gitu loh. Dari mana itu?
Alkitab, Yesus begitu. Dia tidak pernah interview dulu, wawancara orang dulu. 5 menit, 10 menit, kamu sakit apa? Mengapa kamu gini? Oh, orang tuamu ya. Oh, dosa keturunannya. No. Enggak. Dia tahu problemnya, bangkit dan berjalanlah. Udah. Melihatlah. Langsung sasaran. Seperti itu. Ingat ya, bukan counseling. Bukan counseling. Kalau saudara seorang counselor, good. Ada session counseling. But this is not a counseling session. No, it's different. It's different. Ya, seperti itu. Saudara latihan. Praktek, latihan. Buat orang lain, buat diri sendiri. Sama, buat diri sendiri juga gitu. Speak healing. Speak life. Bukan kadang-kadang, bukan kalau ingat, bukan. Harus diingat-ingat. Karena healing, actually buat orang percaya healing is not miracle, but revelation. Kenapa revelation? Karena udah dikasih. Ingat konsep, sudah diberikan, sudah disediakan. We have to receive. Sehingga apa yang sudah diberikan termanifestasi di alam jasmani. Itu konsep seperti itu. Itu. Yes, silakan Sony. Ya. Itu bisa dua-duanya. Karena begini, ya, kakinya panjang sebelah. Ya, kita doakan supaya jadi sama. Bisa seperti itu. But that's result, bukan cause-nya tuh. Sebabnya kan pinggang. Betul loh. Tapi kita tidak tahu sebabnya apa misalkan. Karena dia juga nggak cerita. That's okay, nggak apa-apa. Yang penting dia be made whole. Tapi bisa juga sebaliknya, kita tahu ini ya pinggangnya, karena pinggangnya. Kita nggak tahu bahwa kakinya ternyata panjang sebelah. Dan pada saat sebabnya, sumber masalahnya itu bisa dibenahi, maka akibatnya akan kembali normal. Itu bisa juga seperti itu. Gitu. Nah makanya tidak selalu pada saat kita melayani kesembuhan kita bisa dapat informasi akurat. Memang tidak selalu. Kita akan lebih mudah terpancing untuk bertanya. Oke, maksudnya kita pengen tahu apa sih informasi. Oke, saya sakit pinggang. Oke, kenapa? Kita pengen tahu lebih jauh lagi. Berharap begitu kita tahu lebih detail, kita bisa lebih baik melayani. Enggak, saudara. Tidak demikian. Yang terjadi jika kita ingin tahu lebih detail, dia curhat. Itu yang sering terjadi. Jadi 15 menit cuma cerita problem dia, sehingga kita tertarik masuk dan switch from the spirit realm into soulish realm. Dan belas kasihan kita yang bermain, bukan power of God. It's different. Gitu. Gampang kita terpancing itu gampang. Karena kita manusia punya hati, aduh kasihan ya. Gitu. Jadi begitu, once you get the informasi penting, oke sakitnya apa, oke that's it, let's pray. Hit the problem. Kayak gitu. Ya. Beda dengan misalkan saudara serumah ya, saudara ketemu tiap hari atau suami istri, it's different story. Oke, yes. Bagaimana kalau kita mendoakan orang yang sudah di atas 90 tahun sakit-sakitan dan minta sembuh? Minta sembuh, berikanlah. Usianya sudah melihat. Nah, itu dia. Nah, jadi begini saudara. Sekali lagi, mentalitas kita, konsep kita harus akurat. Kita datang deliverer, bukan judge. Jadi kita bukan di posisi menghakimi, udahlah Pak, udah 90 tahun, you have lived enough. Gitu. Sakit-sakitan pula gitu kan. Gitu. Titik itu kita sudah judge. Kita sudah jadi judge, bukan deliverer. Nangkep ya maksudnya? It's okay, gak apa-apa. Dia pengen sembuh. Saya udah 90 tahun tapi that's okay, berdoa buat kesembuhan. Gak apa-apa. That's okay, gak apa-apa. Gitu loh, gak apa-apa. Masalahnya habis disembuhkan, 3 hari kemudian dia berangkat, check out, that's okay loh, gak apa-apa. Lebih bagus mungkin kan, gitu loh. Gitu, ya. Jadi kita tidak sebagai judge, kita tidak menghakimi apa pandangan dia, kenapa dan seterusnya, enggak seperti itu. Gitu, it's okay, gak apa-apa. Yes, sebentar, ada Yosi tadi, yes. Sebentar. 5
Ya paling 5 menit, ya menit lah. That's generally speaking ya. Tentunya memang pada prakteknya akan beda-beda. Makanya kalau orangnya kita kenal, come hit go itu nggak gampang. Karena masih diajak ngobrol. Karena masih diajak ngobrol. Dan tentunya kita bisa menggunakan 1001 macam. Oh maaf, saya sudah ada appointment lain gitu loh. Jadi kalau misalkan saya ngomong gitu ya bisa jadi itu cuma alasan saya. Saudara tahu? Nggak, karena itu that's generally speaking begitu. Ya, generally speaking begitu. Ya betul. Karena biasanya kalau kenal biasanya kita ngobrol. Nah bukan nggak boleh ngobrol. It's okay, saudara stay situ ngobrol. But please be careful tentang obrolannya apa. Karena biasanya dia curhat tentang penyakitnya. Dan jangan kita komentar apapun. Nggak usah komentar aja, itu kita mikir kok. Dia cerita ABC, aduh yang tadi itu lupa. Aduh yang tadi, oh ternyata begini. Percayalah, ini akan tambah beban. Jadi the best way adalah, oke ngobrol tapi jangan sekarang. Besok apa saudara balik lagi. It's different, obrolannya akan different. Gitu loh. Yes. Buat kita sendiri toh. Yes, betul. Ya. Dulu waktu saya baru mulai, saya punya catatan. Tanggal berapa saya melayani siapa, orangnya siapa, itu ada, tanggalnya ada. Sehingga dalam sebulan saya bisa lihat seberapa aktif kita. Oh, berapa orang nih saya layani. Kadang-kadang kita bisa tahu ketemu lagi mungkin, oh, oke, ini sudah sembuh, oh ini belum, oh ini nggak ada kabar, oh ini nggak ketemu lagi setelah sekian bulan gitu. Waktu mulai saya ada catatan seperti itu. Sekarang saya udah nggak bikin gitu lagi. But it's good untuk tahu track record, karena kalau dengan demikian kita tahu ini progres nggak kita gitu loh. Gitu. Karena latihan kan perlu itu kan, perlu record, betul, seperti itu. Ya, yes, it's okay. Ya. Karena sakitnya itu karena kesalahannya sendiri gitu, misalnya dia kurang menjaga makanan, jadi keep repeating gitu terus. Nah itu bagaimana Pak? Nah begini, ya jadi orang yang sakit karena kesalahannya sendiri itu terjadi. Sekali lagi bahwa yang susah itu kalau kita kenal orangnya. Misalkan seorang mengalami sakit ya, paru-paru, kita doakan sembuh dia ngerokok, gitu kan? Dia sakit lagi kita doakan lagi, begitu kan? But second time, kalau menurut saya jangan cuma langsung doain, kasih firman dulu. If you keep doing this, you're gonna die. Wait, kita bukan ngejudge. We don't judge the people, but we judge the action. Beda ya. We don't judge the people, we judge the action. Nah, karena kalau enggak, tanda kutip kayak dikerjain. Ngerti maksudnya kan? Ya, kamu sakit lagi. Gitu loh. Sakitnya gara-gara ini lagi gitu. Dan itu bisa terjadi. Yes, bener loh, itu bisa terjadi. Pernah ada beberapa report seperti itu. Gitu. Jadi kita sampaikan kebenarannya sampaikan. Dan jangan lupa, kita tidak menjudge the person, but we judge the action. Kenapa? Karena the action is evil, definitely evil. Karena action itu menyebabkan dia sakit dan bisa menyebabkan kematian. Gitu. Tapi sekali lagi tidak selalu bisa dalam kasus tertentu, kecuali misalkan nggak kenal atau apa. Kalau kenal itu memang rada susah. Selalu susah, kalau lebih susah kalau kenal itu. Ya. Sorry, tadi ada lagi. Yes, ya, Andi. Sorry, gimana? Paulus kan sapu tangan Paulus. Ya. Yang dipakai Paulus kan bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, kayak aku pernah ada satu kasus di mana aku ngerasa waktu itu aku nggak bisa terus-menerus doain untuk aku. Ya. Aku dikasih hikmat, aku berdoa mendoakan media yaitu penyampur harapan. Ya. Dan penyampur harapannya aku kasih hati aku bilang aku dari makan penyampur harapan itu untuk dipakai.
Ya, ya, yes. Jadi cara pertama adalah cara seperti itu. Itu kalau zaman modern disebut prayer cloth. Prayer cloth ya. Sebenarnya konsepnya dari yang di Alkitab ya, karena sapu tangannya Paulus bisa 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 menyembuhkan orang sakit atau mengusir setan. Nomor satu itu adalah imannya si Paulus, berarti imannya orang yang melayani. By the way, it's real, itu bisa dan masih bisa. Yes, masih bisa. Terlepas saudara percaya apa enggak, it's up to you. But once it's in the Bible, itu masih bisa. Prayer cloth seperti masih bisa. Begini, it's your ability to release your faith into another media yang bukan manusia. Kenapa gini? The power of God itu bisa diimpartasikan. Nah, saudara harus tahu. Pada saat saudara menumpangkan tangan atas orang sakit, itu mengimpartasikan the power of God yang ada di dalam saudara. Sehingga orang itu bisa mendapatkan benefitnya, sembuhan dan seterusnya. Nah, the power of God itu bisa ditransferkan, makanya it's transferable. Makanya orang bisa berkata be healed. But the presence of God is different, makanya orang tidak bisa berkata be safe. Untuk selamat dia harus mengambil decision menerima Yesus, betul kan? Nah, itu berbeda, the presence and the power. Nah, sehingga yang terjadi kalau konsep seperti itu adalah you release the power into something. Yaitu benda, apakah itu minyak urapan atau apa-apa itu, dan yes bisa. At that moment itu iman kita. Tapi pada saat itu sudah diberikan kepada orangnya itu mengakses, ya itu sebetulnya perlu imannya orang itu untuk mengakses benda tersebut. Seperti itu. Jadi itu dua-duanya, iman dua-duanya. Yes. Tapi biasanya kita kasih tahu pakai minyak urapan ini. Tapi pada saat saudara melakukan itu dan saudara ketemu orang yang very simple, katakanlah yang dia belum dewasa rohani atau mungkin baru sangat awal, jadi dia tidak berpikir tentang iman. Dalam arti begini, he's willing to try anything. Nothing tulus toh buat dia kan, ngerti kan? Nih saya kasih minyak, urapi bagian yang sakit, kamu akan sembuh. Saudara ngomong begitu. Dia nggak pakai iman, percaya apa enggak, dia he's just willing to do that. Bisa. Anggap kan? Jadi ada orang yang begitu. Jadi buat dia toh nothing tulus, saya coba apa enggak kan gitu kan. Bisa. Justru sering kali yang kayak gitu itu bisa berhasil. Kenapa? Karena nggak ada blockage, karena dia nggak punya motif apa-apa. Ya saya disuruh, saya coba aja. Kayak gitu. Bisa. Yes, bisa seperti itu. Titik itu sebetulnya kalau dibilang apakah dia beriman? Yes, bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Tapi mungkin gini, karena gini, kalau kita punya pandangan iman adalah bukan cuma kita percaya, but kita percaya akan sesuatu, akan firman. Harus ada unsur firman yang baru iman. Kalau tidak ada unsur firmannya, sebetulnya itu it's not necessarily faith, tapi itu cuma positive thinking. World kind of faith, nggak perlu Tuhan Yesus juga bisa. Nah mungkin itu modelnya. Ya pokoknya saya percaya, saya disuruh menggunakan minyak ini bisa sembuh, ya sudah. Tanpa dia percaya sama Yesus, misalkan seperti itu. Bisa terjadi, itu juga bisa. Bisa. Kayak gitu. Ya. Oke, yes Pak Gun. Ini saya mau mengenai the word. Kalau unbelievers, dia nggak tahu Bible, dia nggak tahu firman. Tapi yang diperkatakan itu yang keluar firman itu. Ya. Ini kebetulan ini pengalaman pribadi. Saya tahu mama saya waktu itu belum. Terus dia speak out, dia speak the word. Kebetulan koma-komanya udah lama banget. Itu amat saya. Dia kebetulan mama saya speak the word. Waktu itu dia belum percaya. Dan yang dia perkatakan itu the word. Firman Tuhan. Tanpa dia menyadarinya. Ya, dia bicara, dia nggak tahu, dia belum baca Bible. Dia cerita sama saya, terus dia pulang mandi, udah koma berbulan-bulan. Dia cuma bilang begini, do not fear. Waktu itu karena dia tahu yang dia khawatir, sama saya itu khawatir cici saya kan mau merit. Jadi dia khawatir
bisa nggak seperti itu bekerja? Padahal dia unbeliever, tapi yang dia katakan firman Tuhan. Kalau menurut saya bisa, karena begini, faith itu sebetulnya bukan hanya percaya seperti yang kita bilang ya, kepercayaan terhadap something. Ada dari sisi dunia kepercayaan terhadap orang, terhadap manusia itu bisa dianggap faith juga, bisa. Jadi yang membuat seseorang, makanya kalau saudara ikut seminar-seminar kayak pengembangan diri itu selalu ada yang namanya afirmasi. Afirmasi adalah you keep telling yourself the things that you want to see, ya. Kamu pengen seperti apa, kau perkatakan pada dirimu sendiri, itu juga bisa berhasil. Yes, bisa, but it's not faith. Jadi pada saat hal-hal seperti itu terjadi, jika itu, intinya begini, faith itu selalu berkaitan, kalau kita bicara faith konteksnya kita, itu selalu berkaitan dengan firman. Jika tidak ada firman, that's not faith gitu. Tapi bisa jadi ada orang yang melepaskan itu, tapi tanpa dia tahu bahwa itu firman. Yes, bisa juga. Ada efeknya juga, yes ada. Itu juga bisa terjadi. Nah, tapi untuk tahu apakah itu karena perkataan tersebut berkuasa, karena itu firman, I don't think so, karena orang itu tidak tahu dan dia tidak punya motif bahwa oh ini firman, kayak gitu loh, gitu loh. Makanya begini, kita kasih Alkitab lah kepada orang yang non-believers, ya, dia baca itu hanya akan menjadi buku sejarah, akan menjadi sebuah kumpulan filsafat, gitu loh. Bukan nggak ada kuasanya, ada, tapi kuasa the power of the positive mind, the power of the positive confession, gitu. Bukan the power of the Holy Spirit, kayak gitu. Itu sih bedanya. Oke, ini udah jam 5:17. Oke, yes boleh satu lagi. Yes, apakah yang harus didahulukan menerima Tuhan Yesus dulu, ya berarti memimpin lahir baru, ataukah pelayanan kesembuhan? Nah, jadi gini, orang yang kita layani, kalau kita bicara konteksnya adalah healing ministry, orang yang kita layani sebetulnya dia orang Kristen apa bukan, kan gitu kan? Orang Kristen apa bukan? Kalau misalkan orang Kristen ya, nomor satu adalah kita tanya apakah dia lahir baru apa enggak, itu tetap lah. Kalau kita kenal, kalau kita nggak kenal, kalau kita kenal biasanya kita sudah tahu kan dia lahir baru. Tapi kalau belum atau kita belum kenal, ya. Karena dia datang, dia misalkan ya kita nggak kenal, bahkan kita nggak tahu nih ini orang Kristen apa enggak. Dia datang sakit, kita layani kesembuhan. Kalau saya begitu, karena begini, ibaratnya orang lapar, yang dicari dia apa? Makanan. Kasih dulu makanannya, baru setelah itu biasanya dia mau diajak ngomong. Kalau enggak, dia merasa yang saya cari bukan ini yang saya butuhkan, kenapa kau berikan ini? Walaupun kita tahu yang ini lebih bagus betulnya, gitu kan? Kamu percaya Yesus itu lebih bagus gitu loh. Tapi karena dia mungkin berpikir bukan ini yang saya perlu, gitu loh. Gitu. Jadi sebetulnya ya dua-duanya. Tapi apa yang dia cari ya itu kita kasih dulu itu. Gitu. Ya, oke? Kalau gitu, ya. So hopefully bisa ada session lain karena healing is so banyak, perlu praktikal dalam arti ya saudara harus praktek, saudara harus melayani orang, harus doakan orang seperti itu. Entah saudara dapat dari mana, saudara cari orang yang sakit yang perlu dilayani gitu loh. Dalam catatan pelayanan pagar, adakah sesuatu situasi yang perlu lebih intens gitu ya? Misalnya contohnya orang yang di rumah di kamar biasa sama ICU beda, atau apalagi di palliative care itu udah lain ceritanya kan? Apakah ada satu catatan dari Pak Donat yang menyatakan bahwa ya ini harus penanganan berbeda gitu sama yang lain? Apakah semuanya kita samakan? Ya kalau dibilang penanganan berbeda, nggak berbeda. Jadi kita yang kita hadapi penyakit A, B, C, D, E kita nganggapnya semua sama. It's the work of the devil, gitu loh. Karena begini, kalau kita mindset kita akan cenderung, oh ini penyakit parah ya, dokter sudah angkat tangan. Maka it will put pressure
on us gitu. Dibandingin cuma oh dia cuma sakit kepala, dia nggak akan mati ibaratnya gitu. Tapi begitu dokter sudah angkat tangan, itu pressure on us. Dan it's not good. Begitu kita carrying pressure, kita akan switch dari spirit ke soul. Nah itu efeknya. Makanya itu termasuk tadi learn to let go. Nah ini terakhir saya cerita. 2 kali dalam pelayanan ya, itu yang paling berat buat saya adalah saya berdoa buat melayani seorang jarak jauh ya, by phone. Berdoa tiap hari doa buat seorang ibu. 1 hari skip, saya lupa skipnya kenapa. Jadi harusnya hari ini misalkan doa, besoknya doa lagi karena tiap hari. 1 hari skip, besoknya saya doa, saya telepon lagi mau berdoa, dia udah meninggal. Rasanya gimana coba? Rasanya gimana? Itu sekali pernah. Dia nggak menyalahkan saya gitu. Tapi saya menyalahkan diri saya sendiri. Nah, kalau kita nggak bisa melepaskan beban seperti itu, I guarantee we will quit on the spot. Pasti stop. Terlalu berat beban yang harus kita pikul. Bisa nggak tidur semalaman. Gara-gara saya telat Tuhan, dia mati. 2 kali saya pernah gitu. Yang kedua, seorang kenalan, ini di negara lain. Dia teks, anaknya sakit, masih bayi. Anaknya sakit, masih bayi. Harusnya saya bisa langsung react. Langsung apakah saya telepon, apakah saya balas atau enggak. 1 hari saya tunda, meninggal bayinya. Apakah Tuhan tidak bicara? Oh yes, Tuhan bicara. Tuhan bicara. Saya pribadi, saya berdoa, Lord please forgive me. Seandainya saya tidak tunda, mungkin ceritanya berbeda. Tapi pertanyaannya apakah saya akan hidup dengan beban seperti itu terus? Kalau saya bawa beban itu terus, saya pasti udah quit. Terlalu berat. 2 nyawa. 2 nyawa. 1 anak kecil, 1 orang dewasa sakit. Saya pernah alami 2 itu. Gitu. Jadi buat saya sih saran saya adalah kita learn to let go itu penting sekali. Jangan tambah beban buat mental kita. Termasuk, oh ini parah, oh ini enggak, gitu loh. Ya, semua sama. Gitu. Ya itu aja saudara. Oke, let's pray. Mari kita tutup saudara. Bapak kami bersyukur buat kebaikan-Mu untuk setiap kami. Kami selesaikan session hari ini. Kami bawa semuanya kembali kepadamu Tuhan. Engkau yang akan menyempurnakan